Jadi apa namanya? Tadi saya kelupaan. Jadi Maxwell ini membangun teori kinetik gagas yang Anda pelajari kemarin itu berdasarkan teori probabilitas, gitu ya. Probabilitas yang bergantung pada energi atau kecepatan dalam hal ini. Nah, apa namanya? Selain itu juga secara terpisah, ya, eh, Boltzmann itu fisikawan Jerman, ya, itu juga merumuskan fungsi distribusi yang sama dengan Maxwell. Ya, jadi yang disebut namanya fungsi distribusi Boltzmann. Nah, tapi selain itu juga Boltzmann itu dia lebih spesifik perumusannya. Dia menyebutnya di sini ada yang disebut namanya mekanika statistik. Dia juga apa namanya merumuskan apa yang disebut namanya entropi di sini S. S itu sama dengan K, ini adalah konstanta yang disebut konstanta Boltzmann. Nah, W di sini itu adalah yang terkait dengan susunan partikel. Jadi kalau Anda lihat, kalau susunan partikelnya itu dia tuh makin besar ya, makin positif, jumlah partikel makin banyak, perubahan entropinya itu menuju positif. Ya. Artinya apa? Nah, kalau kita lihat di sini, eh, W di sini tuh terkait dengan probabilitas juga. Nah, probabilitas kalau dia itu makin besar, itu nanti terkait dengan disorder. Disorder itu ketidakteraturan. Artinya apa? Kalau perubahan entropi itu menuju positif, maka ketidakteraturannya akan makin besar. Atau dengan kata lain, tidak ada eh, proses di alam ini yang dapat balik. Karena disordernya atau ketidakteraturan menuju positif. Nah, ini juga perubahan entropi ini, kenapa itu positif, itu juga terkait dengan arah waktu. Jadi ini ada sebuah conjecture ya, conjecture ini berdasarkan fakta yang kita lihat keseharian gitu ya. Kalau entropinya positif ya, itu conjecture itu tebakan ya. Jadi kalau dia itu entropinya itu positif, arah waktunya selalu menuju masa depan gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini, delta S di sini selalu positif ya di alam semesta secara keseluruhan. Jadi tidak ada yang sama dengan nol, artinya tidak dapat balik. Jadi tidak ada proses yang reversible. Semua proses itu irreversible. Contohnya apa? Contohnya ya misalkan Anda apa istilahnya? Kenapa Anda ada? Anda tuh ada kan karena misalkan kita ada tuh karena orang tua kita ada, ya orang tua kita ada. Nah orang tua kita ada, ya menikah, gitu, terus melahirkan kita. Nah kalau Anda lihat, misalkan Anda berpikir tentang diri Anda aja dulu. Anda awalnya itu kan dari tidak ada, ya, kemudian dilahirkan ke dunia ini kan, gitu ya. Terus dari bayi, ya, pas keluar itu dari bayi, kemudian apa namanya balita, anak-anak, ya, dewasa, kemudian ada lansia, lanjut usia, gitu. Pernah nggak Anda melihat sebuah apa namanya orang ya, manusia yang dia tiba-tiba dari dewasa menjadi kecil lagi? Ini secara fisik ya, bukan secara kelakuan. Kalau kelakuan mah orang dewasa juga bisa kayak anak kecil, gitu ya. Atau orang kecil juga bisa juga kayak orang dewasa perilakunya gitu. Tapi ini maksud saya fisiknya. Jadi yang kita ukur tuh fisik. Ya, kalau kita lihat fisik manusia, ya, Anda lihat tidak ada manusia yang dia itu dari dewasa tiba-tiba jadi balita, bayi dan masuk lagi gitu, ke rahim. Pernah Anda lihat nggak? Kalau Anda pernah lihat kayak gitu pasti Anda kabur. Karena tidak mungkin proses itu terjadi. Artinya apa? Bahwa tadi dalam keseharian kita entropi itu positif. Jadi kita tidak mungkin balik lagi ke rahim. Ya, masuk ke rahim tidak mungkin. Gitu. Jadi kita selalu berkembang menjadi lansia dari tiada menjadi tidak ada, mati gitu ya, meninggal, wafat manusia. Gitu. Itu adalah proses di alam. Gitu. Jadi kalau Anda lihat proses di alam itu selalu ada awal dan akhir. Ini proses di alam ya, kita belum bicara tentang alam semesta. Ada proses awal dan akhir gitu di alam semesta. Coba Anda lihat, selalu ada awal dan akhir. Tidak pernah apa istilahnya
sesuatu itu berawal tidak ada akhir. Kita ada akhirnya kan. Dari awal kita lahir, akhir kita meninggal. Itu pasti. Itu semua orang. Kita semua termasuk saya. Gitu ya. Tinggal tunggu waktu. Apalagi yang Anda berpikir tidak ada akhirnya. Di keseharian kita lah. Bahkan mobil pun ya Anda beli awal kan, terus menerus Anda pakai gitu. Udah berapa tahun itu usianya? Misalkan dulu mobil saya 20 tahun udah dijual lah istilahnya. Nah, ada tuh yang sampai 40 tahun, 50 tahun masih awet gitu ya. Tapi nanti itu pasti ada umurnya. Kenapa? Ya mobil itu nanti lama-lama akan rusak. Kecuali kalau Anda ganti onderdil gitu ya. Onderdil diganti semua. Bisa memungkinkan gitu ya. Gitu. Tapi pada akhirnya semua itu nanti akan berakhir. Dari awal ada akhir. Film juga sama. Kuliah apalagi. Semester udah jelas. Ya, gitu. Ada semester, ada awal semester, ada akhir semester. Gitu. Jadi selalu ada awal dan akhir. Seperti itu. Nah, kemudian apa namanya dalam percobaan radiasi benda hitam, Stefan Boltzmann itu bisa dikatakan apa namanya menemukan sebuah formula ya dari eksperimen ya bahwa apa radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam itu atau benda-benda bersuhu itu ternyata sebanding dengan T pangkat 4. Artinya suhu pangkat 4 ya dikali dengan A itu adalah luas permukaan dari benda hitamnya. Sigma itu yang disebut namanya konstanta Stefan dan itu adalah faktor terkait dengan benda hitamnya. Jadi kalau benda hitam sempurna, E-nya di sana sama dengan 1. Contoh benda hitam sempurna itu adalah benda yang selalu menyerap cahaya, tidak pernah memancarkan, atau benda yang selalu memancarkan cahaya. Gitu. Nah, kalau kita lihat benda yang selalu memancarkan cahaya, yang paling mudah itu apa? Matahari, bintang. Itu bisa dianggap sebagai benda hitam ideal. Gitu. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ketika seseorang itu apa misalkan membakar ya, Anda lihat di sini. Itu kan apa ada makin ini kan terang ya. Artinya makin terang itu adalah mengindikasikan bahwa suhu itu makin tinggi. Ketika itu nanti makin merah di sini, itu artinya suhunya makin rendah, gitu ya. Jadi kalau dia itu terlihat putih, itu artinya sudah banyak spektrum elektromagnetik yang keluar. Jadi warnanya itu lebih terang, jadi kelihatan lebih putih, gitu ya. Nah, jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa benda hitam itu adalah benda yang menyerap sempurna radiasi elektromagnetik dan juga sebagai pemancar sempurna, gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat gambar ini, ya, ini adalah gambar intensitas terhadap frekuensi yang 1 Hz, ya. Kalau Anda lihat di sini, suhunya makin besar, ya frekuensinya apa makin tinggi, ya, dan dia makin bergeser ke kanan. Kalau suhunya makin tinggi, frekuensinya juga makin tinggi puncaknya ini. Kalau suhunya misalkan makin rendah, dia makin makin ke kiri, ya. Puncaknya makin ke kiri, gitu. Nah dari sinilah si siapa Win ini itu melihat hubungan dari apa distribusi radiasi benda hitam ya, yang disebut namanya hukum pergeseran Wien gitu ya. Jadi lambda puncak ini kali apa namanya kali temperatur itu selalu konstan nilainya sekitar 2,9 kali 10⁻³ meter Kelvin. Jadi apa namanya rumus Stefan dengan hukum pergeseran Wien itu diperoleh dari eksperimen. Gitu. Jadi contohnya misalkan kalau kita lihat suhu di sekitar permukaan matahari ya itu 6.000 Kelvin. Itu taunya dari mana? Dari hukum pergeseran Wien. Kenapa? Karena matahari itu bisa kita lihat di sekitar cahaya tampak kan 500 nanometer. Jadi suhunya kita bisa perkirakan 6.000 Kelvin. Suhu di permukaan matahari. Gitu. Jadi makanya orang-orang tuh pada tahu ya suhu matahari ya dari spektrumnya seperti apa dengan menggunakan hukum pergeseran Wien. Nggak pernah kan kita mengirim apa seperti satelit lah gitu untuk mengukur apa
eh, suhu di permukaan matahari, langsung hancur itu. Atau apalagi Anda cuma bawa termometer ya, termometer ruang gitu ya. Langsung apa namanya? Langsung melebur. Nah, terkait dengan aktivitas matahari, Anda tahu kan ya, sekarang itu aktivitas matahari lebih makin apa lebih apa istilah di puncaknya aktivitas matahari itu. Jadi kalau Anda lihat ya sekarang yang kalau Anda sekarang ke Eropa misalkan ya, ke Jerman atau ke Inggris, aurora borealis itu salah satu fenomena apa adanya aktivitas matahari tinggi atau rendahnya. Kalau dia itu rendah, aurora borealis itu hanya terlihat di kutub kutub selatan lah yang atas ya, setahu saya. Kutub kutub utara ya, bagian utara. Jadi seperti Norway gitu ke atas itu bisa terlihat. Tapi sekarang aurora borealis itu terlihat bahkan sampai ke Eropa. Jerman pun terlihat sekarang dari kelihatan ada berita gitu ya. Nah itu tandanya apa? Itu tandanya aktivitas disebut namanya solar flare ya. Aktivitas matahari itu tinggi, lidah matahari itu. Jadi menyebabkan adanya perubahan apa namanya elektromagnetik bumi ya di atmosfer. Itu menarik tuh. Kalau syukur-syukur Anda bisa ke Eropa sekarang gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Ini udah ya. Puncak bergeser ke F lebih tinggi seiring dengan kenaikan temperatur. Nah, kalau Anda lihat juga ya, lambda kali T sama dengan konstan, artinya apa? Lambda itu sebanding dengan 1/T ya. Gitu. Titik-titiknya ini ada 3 titik yang di grafik ini ya. Dia kebetulan bisa dikatakan segaris. Gitu. Nah, kemudian ada uh, fisikawan Inggris juga, uh, Johnson Rayleigh ya, dan Jeans ya, itu ingin membuat model ya, model bagaimana uh, fenomena radiasi benda hitam ini terjadi ya. Jadi tahun 1900 ya, Rayleigh dan Jeans dia membuat model menggunakan termodinamika klasik. Nah, didapatkan ternyata, oh, secara empiris ya radiasi benda hitam itu seperti ini grafiknya. Tetapi Rayleigh dan Jeans itu malah mendapatkan sebaliknya. Nah, jadi ketika panjang gelombangnya makin kecil, gitu ya, itu dia akan meledak gitu. Jadi tidak ada puncak, balik lagi enggak, tapi dia makin makin meledak. Ini yang dikatakan namanya ultraviolet disaster atau bencana ultraviolet. Artinya bahwa ketika lambdanya itu makin kecil, ya, rapat energinya itu dia makin makin besar, jadi tidak terkendali. Dan ini faktanya, jelas teorinya itu bertentangan dengan fakta eksperimen kan. Kalau lambdanya itu makin besar, dia makin bagus. Nah, orang dari sini bingung kan, bagaimana menjelaskan ini? Gitu. Maaf, bukan ultraviolet katastrof, bukan disaster. Jadi bencana ultraviolet, ya, gitu. Nah, sekitar tahun 1900 juga, Planck itu dia apa namanya bisa dikatakan ya mengotak-atik gitu ya, rumus gitu ya. Dan dia memperoleh rumus yang menarik yang seperti di 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 apa di layar ini gitu. Intinya adalah bahwa distribusi jadi agar supaya distribusinya ini cocok dengan gambar yang ini ya. Distribusinya itu harus memenuhi fungsi seperti ini. Dia intinya gitu. Nah, intinya apa? Bahwa apa namanya energi dari cahaya ya atau yang dikatakan sebagai energi osilator itu tidak lagi sebanding dengan temperatur ya, tapi sebanding dengan frekuensi. Nah, yang diambil oleh Rayleigh dan Jeans ini, kenapa dia dapat ultraviolet katastrofe itu energi rata-rata dari fotonnya dari apa cahaya yang masuk ke diserap oleh benda hitam atau dipancarkan itu sebanding dengan temperatur.
Jadi kalau itu sebanding dengan temperatur ya jadi seperti ini. Nah kalau Planck dia dapatkan istilahnya energinya itu harus sebanding dengan frekuensi bukan temperatur. Gitu. Dari mana dia dapatkan rumus seperti ini? Ya intinya menebak, menebak dan supaya cocok dengan eksperimen. Nah nanti dari situ baru penjelasannya kenapa demikian gitu, seperti itu. Fisiknya itu apa? Gitu. Jadi energi dari istilahnya cahaya yang diserap atau yang dipancarkan itu ternyata sebanding dengan frekuensi. Jadi E-nya itu lengkapnya adalah N itu adalah bilangan bulat, kali H itu adalah konstanta yang nanti kita sebut konstanta Planck, F itu adalah frekuensi. Sebentar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, dari hasil eksperimen ini, itu ditemukan bahwa konstanta Planck ini dia tidak nol ya. Dan ordernya itu sekitar 14 minus 34. Jadi lengkapnya sekitar 6,626 kali 10 minus 34 Joule second. Oke, nah jadi dengan apa namanya apa yang Planck lakukan ya, apa yang Planck lakukan, jadi energi minimum dari apa namanya osilator itu adalah H kali F, itu didapatkan ini. Jadi apa yang dilakukan Planck itu bisa dikatakan eh, mirip gitu ya dengan hasil eh, eksperimen radiasi benda hitam oleh Wien dan Stefan. Gitu. Nah dari sinilah muncul ide tentang yang namanya kuanta. Jadi kuanta itu ya, artinya adalah energi yang terbagi atas paket-paket. Kenapa paket-paket? Kalau Anda lihat di sini, E-nya itu adalah sama dengan N kali H kali F. Jadi yang maksud paket-paket itu adalah energinya itu diskrit, tidak kontinu. Jadi berdasarkan bilangan N ini bilangan bulat dari 0, 1, 2, 3. Nah tadi kan kita lihat energi minimumnya itu adalah E sama dengan H kali F. Berarti itu didapatkan N di sini harus sama dengan 1 minimal. 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Nah ini yang dikatakan bahwa apa namanya energi radiasi elektromagnetik ya yang diserap oleh benda hitam itu ternyata terkuantisasi di dalamnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan apa namanya energi osilasi ini, ide ini sebenarnya sudah apa istilahnya jadi ide tentang bahwa ini terkait dengan apa energi osilasi dari atom ya. Itu ide tentang atom itu ya bisa dikatakan eh, masih sebuah konsep abstrak gitu ya pada saat itu. Ya atom memang sudah ada orang percaya ada atom, tapi terkait dengan osilasi atom itu masih belum bisa apa istilahnya diterima karena itu masih berupa sebuah teori yang
abstrak gitu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak terkait ini? Pertanyaan. Absensi jangan lupa di six ya. Absensi di six. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, sebentar dulu ya. Pak, izin Ya, bertanya, Pak. ya. Agak sedikit, mungkin topiknya masih berdekatan, Pak, tapi agak sedikit di luar. Orang-orang sekarang itu, Pak, mereka membuktikan adanya kuantumnya ini dari mana, Pak? Pertanyaan kenapa orang-orang sekarang bagaimana membuktikan? Membuktikan yang kuantum ini dari mana, Pak? Selain dari cuma menjelaskan konsepnya, Pak. Untuk membuktikan keberadaan dia secara fisisnya itu gimana, Pak? Oh, Fisikalnya itu. fisisnya tentang teori kuantum. Iya, Pak. Ya, jadi teori kuantum itu apa? Jadi kita ada perumusan, ada eksperimen. Nah, kuantum itu kan sebuah modeling. Nah, bagaimana model ini menjelaskan fenomena? Nah, sejauh ini fenomena model kuantum itu bisa dikatakan cocok dengan eksperimen. Contohnya misalkan spektrum atom yang diskrit itu salah satu keberhasilan teori kuantum walaupun teori Bohr juga bisa. Tapi kalau untuk atom berelektron banyak, teori Bohr nggak bisa, teori kuantum bisa. Terus terkait dengan fenomena spin elektron. Ini yang Anda ini kan sekarang yang namanya eh, fenomena data itu. Data itu kan sebenarnya dibawa oleh eh, spin elektron kan. Nah, itu fenomena kuantum yang sekarang namanya spintronic teknologinya. Kira-kira gitu. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab. Baik. Ada lagi yang lain? Jadi memang seperti spin ini sebagai ini aja tambahan ya. Tiap-tiap benda apa bisa dikatakan konsep spin ini dia berbeda ya. Jadi konsep spin ini hanya ada di kuantum, tidak ada analoginya di klasik. Jadi di klasik itu kita tidak mengenal spin namanya. Kalau spin itu seperti nama, seperti apa ya? Karakteristik intrinsik ya. Seperti massa partikel itu intrinsik, spin intrinsik gitu ya. Jadi berbeda. Kalau massa kan kita ada di kuantum, ada di klasik. Kalau spin itu hanya ada di kuantum, tidak ada di klasik. Besaran itu. Muatan ada di kuantum, ada di klasik. Gitu. Jadi cuma spin aja yang tidak ada analoginya di klasik. Cuma khusus di kuantum. Dan fenomena itu ya eh, apa dilihat berdasarkan eksperimen. Eksperimen ada eksperimennya. Karena saya kebetulan orang teori ya eksperimennya Anda bisa lihat misalkan ya tentang eksperimen spektrum gitu ya contohnya itu. Ada lagi yang lain? Nah, seperti misalkan mikroskop elektron itu juga sebenarnya memanfaatkan sifat gelombang dari elektron kan. Kan kalau kita jadi gini, kita kan melihat benda itu kan ada cahaya terhambur atau terpantul ke benda gitu ya. Ada seperti Anda melihat layar nih. Layar itu kan kebetulan atau jangan layar deh. Ya benda di sekeliling Anda lah yang mati gitu, misalkan tembok gitu ya. Itu kan cahaya jatuh ke benda tersebut, kemudian dihamburkan atau dipantulkan, terus masuk ke mata kita kan. Bisa terlihat kan kesannya apa. Nah, cahaya itu misalkan pada cahaya tampak, kan kita melihat cuma permukaannya saja. Kalau kita mau melihat lebih dalam, apa yang lebih kecil lagi, apa pembentuknya, itu kan butuh energi yang besar. Nah, gitu. Nah, energi yang besar itu kalau untuk kasus apa istilahnya? Untuk cahaya kita tidak bisa percepat, tidak bisa kita apa istilahnya itu kita engineer itu kita rekayasa. Artinya misalkan kalau kita tuh kan butuh yang lebih dalam. Kalau butuh yang lebih dalam berarti energinya harus tinggi gitu. Nah, kalau masalahnya kalau cahaya itu kan dia netral secara listrik. Tidak bisa tidak bisa kita rekayasa kan energinya supaya tinggi gitu. Nah, kita pakai apa?
orang mikir pakai partikel bermuatan. Yang paling mudah apa partikel bermuatannya? Kalau proton terlalu tinggi, yang mudah adalah elektron. Elektron banyak sumbernya. Dan elektron itu bisa kita rekayasa energinya. Kalau dia itu makin besar, itu artinya daya tembusnya kan juga makin tinggi. Makin tinggi, makin bisa terlihat makin dalam gitu. Apa pembentuk dari benda ini? Gitu. Nah, cuma masalahnya mata kita itu melihatnya kan berkas cahaya yang terpantul kan ke mata kita. Tapi kalau elektron kan nggak mungkin, mata kita nanti bisa terionisasi kalau kena elektron bisa buta. Gitu. Nah, makanya kalau kita apa namanya pakai berkas elektron yang dipercepat, itu nanti kita biasanya melihatnya di layar, hasil olahan komputer, itu layarnya itu. Yang itu disebut namanya mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron itu sama, mirip seperti mikroskop biasa, mikroskop optik lah ya, yang biasa Anda lihat di biologi itu. Nah, mikroskop di biologi itu kan yang menggunakan cahaya, ya, cahaya tampak, gitu. Karena cahaya tidak bisa dipercepat, tidak bisa direkayasa energinya. Nah, kita fisikawan itu menggunakan konsep seperti lensa itu, tapi yang dipakai bukan cahaya, tapi elektron. Elektron berenergi tinggi. Nah, itulah yang dipakai apa namanya yang sekarang Anda tahu itu yang namanya mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron itu bisa melihat sampai levelnya mikro. Kalau lensa rasanya tidak bisa di bawah mikro ya. Di bawah semikron nggak bisa dia. Harus apa namanya maksimal mikro. Itu pun juga udah sangat canggih lensanya, udah beberapa lapis lah gitu ya. Kalau untuk yang submikron enggak. Bahkan kalau energinya makin tinggi itu bisa dalam tanda kutip ya, bisa mendeteksi struktur kristal yang terdiri dari atom-atom. Itu bisa terlihat dari situ pakai mikroskop elektron. Tapi energinya harus tinggi. Gitu. Itu teknik. Ada lagi yang Oh, lain? Pak, Ya, berarti elektron itu seperti ditembakkan ke objek ini tuh baru dibaca oleh komputer ya, Pak, sama sensor-sensornya. betul betul ya. Jadi Oh. kan ada namanya teknik hamburan ya. Jadi ketika kita menembakkan ke sampel kan ya, itu kan ada berkas elektron tuh. Nah itu kan ada ini kan sudut-sudut hamburan. Nah kalau sekarang kan teknologinya canggih, udah canggih kan. Ini ada data-data hamburan elektronnya diolah sama dia. Jadilah bentuk yang Anda lihat sekarang ini. Gitu. Seperti kemarin misalkan Anda melihat apa ada kan orang ini mendeteksi black hole ya. Maaf. Black hole itu kan pada ini apa sinyal-sinyal yang sampai ke bumi itu kan sinyal-sinyal yang bisa dikatakan levelnya gelombang radio gitu. Nah, kita tuh bisa tahu dari mana bahwa ini tuh dihasilkan sinar X segala macam. Nah, itu berdasarkan hasil penelitian. Jadi dari hasil penelitian itu dikumpulkan ya. Jadi digabungkan, oh ini nih seperti ini kurang lebih gambarnya. Nah, itu hasil olahan komputer. Datanya itu sampai 2 atau 3 tera gitu ya untuk menghasilkan gambar yang tajam itu untuk lubang hitam ya, lubang hitam. Kalau untuk yang mikroskop elektron mah tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Oke, ada lagi yang lain? Nah, itu hal seperti itu nanti Anda bisa pelajari ya karena Anda nanti dilatih nggak tahu ya engineer atau di apa di elektro ya Anda ini nah itu teknik-teknik seperti itu Anda harus tahu tuh. Ada mantan mahasiswa saya, dia anak elektro, eh, tapi dia memang alumni IFO ya, alumni Tim Nasional Olimpiade Fisika Indonesia. Dia kebetulan elektro, tapi dia pernah apa namanya seperti summer summer apa ya, summer internship ya di CERN. CERN itu apa namanya pusat nuklir Eropa di sana. Jadi yang di sana bekerja itu bukan hanya para fisikawan, tapi pada para engineer, engineer physics engineer ya. Elektro juga jelas ada di sana. Karena kan elektro kan apa termasuk physics engineer kan, bukan fisika teknik yang di jurusan fisikanya bukan, di fisika teknik bukan. Ada di situ itu juga ada, tapi elektro juga ada jelas. Karena namanya akselerator itu dia ada aspek termodinamikanya, ada aspek listriknya gitu ya, dan lain sebagainya banyak, aspek kuantumnya apalagi. Oke, nah Anda kalau misalkan tertarik itu juga bagus tuh cari pengalaman gitu ya. Ngelihat akselerator yang apa istilahnya
alat detektornya saja itu bisa dikatakan sudah sebesar kosan Anda gitu. Menarik gitu. Saya ada foto-fotonya sih, tapi nanti aja lah. Oke, ada Pak lagi izin yang lain? bertanya, Ya, kalau kan eh, cahaya itu nggak bisa direkayasa energinya. Nah, kalau kalau photonic computing itu kayak gimana Pak cara kerjanya? photonic computing. Nah, saya tuh kurang tahu juga ya. Eh, biasanya setahu saya, foton itu tidak bisa direkayasa energinya. Ya, karena dia istilahnya kalau namanya kan partikel netral. Kita mau pakai ngerem atau mempercepat nggak bisa. Kalau elektron itu atau proton dia kan bermuatan. Dia bisa kita percepat, bisa kita rem dengan menggunakan medan elektromagnetik. Tapi kalau cahaya itu rasanya nggak ada ya. Nah, rekayasa seperti apa yang diinikan, dugaan saya itu terkait mungkin dengan suhu kali ya. Dengan apa menaikkan atau menurunkan suhu biasanya. Fenomena photonic computing mungkin ya. Seperti misalkan inilah, eh, apa namanya, Anda tahu komputer kuantum kan yang di IBM atau di Google, pernah lihat kan Kenapa fotonya di YouTube? ya di YouTube lah atau apalah. Nah, eh, quantum computer itu kan menggunakan qubit namanya. Qubit ya. Qubit itu quantum bit. Dia biasanya menggunakan spin elektron. Nah, tapi apakah semua keadaan spin elektron itu merupakan qubit? Enggak, ternyata qubit itu secara realisasinya sekarang untuk saat ini ya, itu hanya ada di sekitar suhu 0 Kelvin itu. Jadi apa istilahnya, apa qubit itu? Ya qubit yang apa istilahnya yang digunakan untuk quantum komputer untuk komputasi kuantum gitu pakai qubit. Itu qubit itu untuk saat ini hanya ada di sekitar 0 Kelvin. Setelah itu dia tidak ada, sifatnya meluru. Jadi bisa saya katakan qubit itu betul memang spin state, keadaan spin. Tapi keadaan spin yang khusus gitu. Dan keadaan spin yang khusus itu untuk saat ini hanya pada realisasinya itu di sekitar suhu 0 Kelvin. Kalau bisa Anda dapatkan sebuah rekayasa, ada qubit yang di suhu kamar, waduh, itu Anda udah kaya, udah nggak perlu kuliah lagi di ITB kayaknya kalau udah nemuin kayak gitu. Qubit di suhu kamar. Suhu kamar itu ya sekitar suhu ini, 20 derajat Celcius gitu ya. Ada qubit di sana. Gitu. Nah, yang dipakai di komputer sekarang itu bukan qubit, tapi sifat gelombang elektron. Bukan spinnya, bukan sifat spinnya, tapi gelombang elektronnya yang bukan spin. Itu bisa di suhu kamar. Gitu. Ada lagi yang lain tambahan itu sih mungkin wawasan aja kali ya terkait dengan photonic computing ya. Saya sendiri juga kurang begitu tahu, tapi saya duganya itu menggunakan suhu biasanya. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Kan di particle physics itu kan ada terbagi seperti quarks, lepton, sama boson itu ya, Pak. Itu ya. tuh dari mana, Pak? Mereka bisa mendefinisikan partikel-partikel itu dan tahu dari mana, Pak? Untuk karakteristik atau sifatnya itu, Pak. Oh ya, oke. Sebentar, ini kalau itu saya butuh ini lagi. Saya ada gambar ya, ada gambar. Tenang, tenang. Yang mana lagi ya? Di sini ada nggak ya? Bentar. Kan di sini nggak ada. Di satu lagi. Sebentar ya. Saya cari dulu ininya, gambarnya. Hmm, sebentar, bentar. Cari gambarnya. Oh, oke, ini ketemu.
Ini udah terlihat belum? Udah, Pak. Sudah, oke. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, gambar yang sebelah kiri ini, itu adalah ini apa namanya yang kita sebut, kita nyebutnya chamber ya. Chamber itu kamar gas yang tersaturasi lah, jenuh, kamar gas jenuh. Nah, jadi kalau partikel itu berenergi tinggi masuk, ini kan ada kayak lintasan ya, lintasan berpendar ini. Ini memang cahaya karena dia sifatnya kan karena ini energi tinggi, dia pasti akan menabrak elektron terluar kan. Nabrak elektron terluar gitu ya. Dia elektron itu kan ketika tereksitasi, ketika energinya tidak cukup untuk apa namanya untuk apa istilahnya eh, tidak cukup untuk lepas, dia akan balik lagi. Nah, dengan balik lagi itu dia kan memancarkan cahaya. Nah, ini berkas-berkasnya gitu. Nah, kebetulan di sini juga itu di apa dinyalakan medan elektromagnetik. Jadi lintasan-lintasan yang bentuknya melengkung di sini itu pasti partikel bermuatan. Nah, contohnya ini nih. Kalau Anda lihat yang melingkar-lingkar gini adalah positron E+. Sedangkan apa elektron dia bergeraknya ke sana. Kalau untuk yang partikel netral itu biasanya dia garisnya lurus. Ini seperti foton misalkan gamma gitu ya. Dia dia lurus gitu. Atau ini kaon misalnya kanol gitu ya. Ini dia lurus. Dan kemudian dia meluruh jadi P plus dengan P minus, lintasannya melengkung lagi. Itu yang bisa kita ini kan. Kira-kira gitu. Nah, ntar saya ada gambar eh, detektornya ya. Semoga ada di sini. Semoga. Hmm. Hmm. Ada di sini. Oh, sebentar di sini nggak ada ya. Sebentar saya cari dulu ya. Hmm. Nah, ini kebetulan ada. Sebentar. Kita lihat dulu. Biasa di sini ada album ya.
Nah, ini contohnya yang detektor yang ini nih, ini kamar seperti ini yang tadi ininya nih. Jadi ini berisi gas. Ini nanti yang di ini kan ini saya di DESI namanya. Ini apa DESI itu adalah Deutsches Elektronensynchrotron. Deutsches itu maksudnya Jerman ya. Ini di Hamburg. Ini bisa dikatakan sudah nggak dipakai lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, akseleratornya itu eh, ya ini salah satu contoh akselerator ya. Jadi akselerator itu bentuknya seperti ring. Kayak gimana ya? Ntar. Di sini ada ininya nggak skemanya. Nah, seperti inilah nih kurang lebih. Tapi ini yang kecilnya, yang gedenya tuh yang ini nih. Yang apa namanya? Ini bisa nggak dimaksimumkan? Yang gedenya itu yang ini, yang keliling nih. Ini Deutsche Synchrotron yang kecil, itu yang gedenya ini namanya. Namanya Petra segala macam itu adalah nama-nama detektornya. Ada singkatan itu Petra itu. Seperti di sini ada namanya Hera. Hera itu adalah seperti kayak nama dewa Yunani kan. Hera itu adalah Hoch Energy Ring Accelerator. Hoch itu maksudnya high energy apa ring itu eh, apa namanya cincin ya akselerator atau Anschläger Anschläger itu bahasa Jermannya akselerator Hera kita nyebutnya. Nah kalau di CERN itu lebih 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 besar lagi gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah itu kebetulan di FB saya sih tahun 2000 berapa saya ke sana. Oke saya lanjutkan ya. Tadi intermezzo. Ada lagi yang lain pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Eh, nah, jadi nanti rumusan dari Planck ini nanti akan digunakan oleh Einstein untuk menjelaskan efek fotolistrik. Tapi nanti akan saya jelaskan tentang efek fotolistrik. Intinya efek fotolistrik itu adalah apa namanya cahaya yang jatuh ke metal atau logam ya, dan dia itu terdeteksi adanya arus yang tidak nol karena pemancaran cahaya pada logam. Nah, itu diduga kenapa adanya arus itu karena ada elektron yang terlepas dari kulit luar gitu. Nah, ini ditemukan oleh Hertz tahun 1887 dan dikarakterisasi oleh Lenard, Philip Lenard, gambarnya sebelah kanan. Jadi Hertz itu udah banyak gitu ya. Jadi gambar seperti ini. Nah, gambar seperti ini. Ya, Hertz itu nanti dia akan dapat hadiah Nobel kalau saya lupa tahun berapa dengan Lenard terkait dengan efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini salah satu aplikasinya Anda udah tahu kan di fotovoltaik ya atau fotosel terkait dengan apa namanya eh fotoselnya. Ini sumber energi matahari yang menggunakan itu sel silikon itu. Itu pakai efek fotolistrik namanya. Jadi intinya efek fotolistrik itu tadi. Jadi kalau saya menyinari sebuah logam gitu ya, itu nanti akan terdeteksi adanya arus di sini di ampermeter ini. Fotosel ini nanti biasanya untuk apa namanya teh yang berubah-ubah yang untuk di setel agar supaya arus apa ampermeter itu jadi nol ininya. Jadi ini nanti menjadi yang namanya disebut potensial stopping atau potensial henti atau stopping potensial gitu ya. Seperti itu. Nah, hasil-hasil eksperimen terkait dengan efek fotolistrik ya. Jadi ini fakta-fakta eksperimen ya. Jadi naiknya intensitas juga menaikkan jumlah fotoelektron. Maksudnya fotoelektron itu adalah elektron yang terlepas akibat adanya itu tadi penyinaran apa sinar cahaya pada logam. Kemudian cahaya merah atau frekuensi rendah itu tidak menyebabkan terlepasnya elektron. Artinya tidak ada arus yang terdeteksi di ampermeter.
gitu. Nah, kemudian kalau untuk cahaya yang berfrekuensi tinggi seperti biru atau ungu ya, bahkan ultraviolet itu dia terdeteksi adanya arus gitu. Nah, jadi ciri bahwa intensitas itu menaikkan jumlah fotoelektron itu artinya bahwa arusnya itu dia karena apa jumlah fotoelektronnya itu naik, jumlah elektron itu naik, jadi arusnya itu naik gitu. Tapi kalau arusnya itu ada ya, itu dia apa istilahnya ya namanya arus ada dia pasti bergerak jarumnya atau apa namanya ampermeternya menunjukkan adanya arus. Tetapi ketika intensitasnya makin tinggi, arusnya itu makin banyak, makin besar. Tapi kalau misalkan di cahaya merah, apa namanya di ampermeternya itu tidak bergerak, tidak ada apa indikasi adanya suhu, baik digital maupun pakai yang manual gitu ya, yang jarum. Dan intensitasnya ditinggikan, itu juga sama, tidak ada apa istilahnya arus bergerak di situ, apa ampermeter tidak bergerak. Nah, intensitas ini kalau Anda pelajari di teori gelombang klasik, itu kan artinya apa? Kalau saya menaikkan intensitas cahaya, kalau pas secara gelombang klasik ya, itu kan artinya saya menaikkan energi cahaya. Harusnya kalau namanya energi cahaya dinaikkan, ya elektron itu pastinya akan lepas dong, karena energinya makin besar. Nah, pada kenyataannya, untuk cahaya merah yang atau frekuensi rendah itu tidak menyebabkan adanya arus apa namanya arus di pada ampermeter itu terdeteksi. Jadi ampermeter itu tidak bergerak, diam saja gitu, tidak nol. Gitu. Nah, hal seperti itulah yang bisa dikatakan bertentangan dengan intuisi klasik, gitu ya. Makanya yang apa intuisi klasik itu harus dirubah, model klasik itu, model klasik dari gelombang, gitu ya. Nah, jadi tahun 1905 Einstein itu menerbitkan 3 paper ya di jurnal namanya Annalen der Physik ya, itu termasuk jurnal bergengsi pada saat itu. Sekarang jurnal itu masih ada, tapi jurnal tersebut hanya khusus by invitation biasanya. Apa namanya kalau ada review atau apa baru dimasukkan ke sana. Tidak semua. Nah, Einstein itu dia jadi ada 3 paper, 2 tentang relativitas yang kemarin saya cerita tentang konsep ruang waktu, yang satunya lagi adalah konsep massa dan energi. Nah, yang ketiga ini adalah terkait dengan apa teori foton. Artinya Einstein itu menggunakan teori foton itu untuk menjelaskan fenomena efek fotolistrik. Nah, yang digunakan Einstein itu dia menggunakan teori Planck bahwa energi foton, dia memperkenalkan konsep foton. Foton itu energinya hanya sebanding dengan frekuensi. Gitu. Tidak sebanding dengan intensitas atau amplitude kuadrat di gelombang klasik. Jadi bisa dikatakan memodifikasi teori gelombang klasik. Jadi cahaya itu adalah foton dan energinya itu sebanding dengan frekuensi atau E sama dengan H kali F. Artinya kalau F-nya itu naik, maka E-nya juga naik. Dan elektron yang terlepas itu juga naik. Menaikkan intensitas itu artinya menaikkan jumlah foton. Dengan kata lain, apa istilahnya? Menaikkan arus listrik. Nah, hasil dari Einstein ini itu dia mengeneralisasi hasil Planck untuk radiasi benda hitam ya. Jadi dia ternyata cahaya juga yang Einstein sebut itu adalah foton ya. Jadi yang diserap elektron itu adalah fotonnya gitu ya. Jadi sifat sifat partikel dari cahaya. Nah, Einstein itu tahun 19 berapa sih lupa ya, 20-an ya. Itu dia dapat hadiah Nobel. Tapi hadiah Nobelnya itu apa namanya? Karena sumbangsi dia ide terkait dengan teori foton untuk efek fotolistrik. Memang nanti belakangan teori relativitasnya itu banyak bisa dikatakan apa ya? Banyak eksperimen yang mendukung gitu ya. Jadi bisa dikatakan Einstein dapat hadiah Nobel itu bukan karena teori relativitasnya pada saat itu, tapi karena efek fotolistrik. Tapi Komite Nobel kelihatannya merubah ininya bukan hanya efek fotolistrik, tapi dia juga dia bilang for his serve in theoretical physics, artinya untuk theoretical physics itu untuk teori foton, efek fotolistrik dan relativitas sebenarnya kalau seperti itu. Nah, sebenarnya
teori foton ini yang diperkenalkan oleh Einstein itu bisa dikatakan secara implisit itu merupakan landasan dasar bagi teori kuantum sebenarnya. Walaupun memang Einstein itu sendiri, kalau Anda baca tentang kisah Einstein-Bohr ya, perdebatan tentang klasik versus kuantum gitu, deterministik versus probabilistik, Einstein itu menentang teori kuantum. Walaupun memang dia secara implisit itu bisa dikatakan eh, termasuk salah satu kontributor terkait dengan teori kuantum. Ya ini di teori efek fotolistriknya, teori fotonnya gitu. Nah, jadi apa itu teori Einstein? Ini mungkin nanti akan saya rubah ya. Ini hak kecil ya. Jadi efek fotolistrik itu bahwa H kali F ini adalah energi foton yang yang digunakan untuk memenerangi logam gitu ya. Itu sama dengan energi kinetik elektron ditambah dengan yang disebut namanya fungsi kerja atau frekuensi ambang. Contoh fungsi kerja misalkan yang diukur pada perak itu sekitar 4,73 elektron volt. Elektron volt itu adalah kalau ini satuan energi ya, itu artinya energi yang dibutuhkan untuk mempercepat elektron pada beda tegangan 1 volt. Jadi satu elektron volt itu adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Tapi karena 10 pangkat minus 19 ini sangat-sangat kecil, jadi orang lebih suka pakai elektron volt. Nah, jadi kalau kita hitung, sebenarnya fungsi kerja itu adalah energi minimum yang harus digunakan ketika energi kinetik elektronnya itu nol. Jadi ketika elektron itu lepas dari atom ya, dia tidak bergerak alias energi kinetiknya nol. Gitu. Nah, itu didapatkan bahwa untuk frekuensinya itu sekitar 1,14 kali 10 pangkat 15 Hz. Gitu. Dan ini memang di sekitar cahaya tampak ya, kalau tidak salah ini biru atau ungu lah, kira-kira gitu. Nah, ini teorinya Einstein. Nah, namanya teori itu kan perlu dibuktikan, ya. Jadi Millikan ya, Robert Millikan, fisikawan Amerika, dia termasuk bisa dikatakan selain Michelson-Morley itu termasuk eksperimentalis abad 21 lah ya, yang termasuk berpengaruh. Jadi Millikan ini dia dapat hadiah Nobel. Salah satunya itu karena eksperimennya. Eksperimen terkait dengan pengukuran muatan elektron menggunakan tetes minyak dan juga membuktikan teori Einstein tentang efek fotolistrik. Nah, awalnya sama dengan Michelson-Morley gitu ya. Kalau Michelson-Morley itu awalnya dia ingin membuktikan ether itu ada. Tapi kalau Robert Millikan itu ingin menentang Einstein, menentang Einstein. Jadi istilahnya membuat negasi dari teori Einstein tentang efek fotolistrik gitu ya. Bahwa ini tidak mungkin. Nah, dia mau membuat eksperimen itu untuk melawan Einstein. Nah, pada kenyataannya yang dia dapatkan malah positif ya gitu. Jadi ternyata memang apa yang diusulkan Einstein itu bisa dikatakan cocok dengan hasil eksperimen dan dia di sini juga menghasilkan ini yang namanya konstanta Planck. Konstanta Planck itu diukur di sini. Dan dia dapat hadiah Nobel, saya lupa tahun berapa. Nah, mungkin kira-kira itu saja mungkin dari saya. Ada pertanyaan nggak? Untuk absensi, Anda di 6 ya? Ada pertanyaan nggak terkait ini?